Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu dumateng para pamirsa Pagak TV Malang teng pundi kemawon ingkang tasih mirengaken utawi tasih mirsani acara menika. Dalu menika kula sampun teng dusun Lowok nggih Permanu, Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang. Dalu menika kula kepanggihan kalih Bapak pimpinan dusun atau pimpinan desa ingkang dipun wastani kepala desa atau petinggi lek teng kota nggih Bapak Lurah. Lan wonten saking pihak kecamatan dalu menika dipun wakili Bapak Yogi ugi sederek kula ingkang dalu menika mesam-mesem niki nggih sing mandhegani nem-neman mriki, termasuk sakniki jabatane Ketua Pok Darwis Kelompok Sadar Wisata. Kelompok Sadar Wisata nggih wisata budaya kados topeng Malangen ngeten niki, ugi wisata-wisata lintunipun ingkang mangke nggih insyaallah kita bantu liputanipun nggih ngoten nggih Bapak Petinggi. Langsung kemawon kula badhe mitakeni ingkang mandhekani dusun Lowok Permanu, Kecamatan Pakis ingkang sampun wonten sebelah kula ya tentunipun nggih Pakisaji nggih ngoten maksud kula. Monggo saged nepangaken Bapak Petinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Pak Suparno, Kepala Desa Permanu yang membawai 4 dusun diantaranya dusun Lowok. Ada 4 dusun Lowok, Permanu, Tunggul, sama Blau. Ini diantaranya di Lowok ada potensi budaya dan potensi wisata alam, di mana di potensi budaya ini sejak saya menjabat 2017 ini, setelah saya data, setelah saya analisa, ternyata bisa dikoordinasikan dengan pihak kecamatan dan tentunya lewat TPID kecamatan, kemudian saya terus ke tingkat kabupaten dan alhamdulillah ada respon baik. Akhirnya 2018 itu masuk bursa inovasi desa di tingkat Kabupaten Malang. Alhamdulillah bisa terangkat namanya, sehingga pada saat itu ada perwakilan penari topeng tampil di pendopo Kabupaten Malang Jalan Panji. Cukup menggembirakan sehingga namanya cukup naik di daerah-daerah lain, sehingga sudah mulai banyak tamu dari 2018 sampai 2019. Kami sudah berupaya dengan beberapa lembaga yang ada, termasuk masyarakat yang ada di dusun Lowok ini, sehingga bisa membeli sebidang tanah kurang lebih 300 meter. Kemudian sanggar seninya alhamdulillah kok bisa tersalur lewat DPRD Provinsi Jawa Timur, sehingga bisa seperti ini, yaitu berupa sanggar seni topeng yang ada di Lowok. Tujuannya untuk melestarikan sekaligus untuk meneruskan generasi-generasi penerus yang ada di Lowok, sehingga nantinya ke depan ini Lowok bisa terangkat, budayanya juga akan lestari dan berkembang. Mudah-mudahan dengan begitu saya bersama para sesepuh yang lain, termasuk lembaga-lembaga yang dan tokoh masyarakat yang lain, nantinya akan mendapatkan kesempatan untuk berkiprah di luar daerah kalau perlu sampai ke pusat, karena tetangga kita yang ada di Kedung Monggo itu sempat sampai beberapa kali ke Istana Negara karena topeng Malang.
Cuman ada bedanya, kalau yang di Kedung Monggo itu topeng karakter Panji, kalau yang di Lowo itu karakter Purwo. Jadi ada bedanya. Kemudian perkembangan yang kemarin Pak Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Malang juga respon dan sudah 2 kali ke sini untuk membantu dan memberikan petunjuk gimana nantinya ke depan makin lama kita bisa maju sehingga bisa orbit ke tingkat yang lebih tinggi, baik ke provinsi, ke pusat, maupun kalau bisa sampai ke internasional. Upaya-upaya dari desa sudah dilaksanakan, termasuk ini memfasilitasi beberapa teman-teman pecinta budaya, pelaku budaya, bahkan ada yang di sebelah daerah desa ada yang masuk gabung ke sini untuk mendukung kegiatan latihan setiap hari ya, karena dalam 1 minggu ini semua full kecuali malam Jumat ini, karena biasanya kalau di ini kan ada tahlilan rutin itu ya niku. Yang lain sarana dan prasarana itu sudah kami laksanakan, diantaranya adalah niki damel panggung seni terbuka di daerah Coban areal Punden. Niku juga kerjasama kali pihak Pak Dwi Cahyono yang dari UM, kemudian dibantu kali pecinta lingkungan yang dari Kota Malang, niku Mas Iwan atau yang terkenal dengan Mas Nawi itu. Cuman mengingat keterbatasan sedaya niku karena kondisi, apalagi saat niki enten Covid, akhirnya agak tersendat karena di anggaran dana desa pun saat niki kan enten Covid niki masih diprioritaskan atau didahulukan yang penanggulangan bantuan dikarenakan ada bencana Covid. Kalau yang sudah dilaksanakan sarananya termasuk jalan, ini sudah dimulai dengan pelebaran jalan, artinya di sisi kanan kiri sudah ada rabat beton sehingga nantinya kalau bolo-bolo yang dari Malang, dari mana saja malam-malam terus kita nggak terlalu kesulitan karena jalannya sudah lebar dan lampunya sudah terang. Itu aja sementara, nanti monggo dilanjut oleh yang lain. Menawi wonten kekiranganipun nyuwun ngapunten, akhiran billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur sembah nuwun dumateng Bapak Petinggi ingkang sampun njlentrehaken nggih dunungipun niki topeng Malangan Purwo ya. Istilahnya model atawin aliran ya. Atawin versi Lowo niki wau nggih, Lowo. Mugi-mugi napa ingkang sampun dipun jelasaken saged ndadosaken pangertosan dumateng kita sedaya. Salajengipun kula badhe pitaken dumateng Mas ketua kelompok nggih sadar wisata nggih. Niki sejarahe pripun kok saged napa niku pindah teng mriki, napa niki Panji langsung ngeten iki, napa wonten sejarah rumiyin wonten sanggar perjuangan, namine sanggar perjuangan kan mesti cikal bakal sorone ya apa sampai agenge ngantos ngeten iki ingkang dipun support kalian Bapak Kepala Desa ngantos niku wau instansi terkait. Monggo dipun jelasaken Mas. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya yang terhormat kepada Bapak Lurah atau Bapak Kades, yang saya hormati semua kru dari Pakak TV
Yang saya hormati lagi tim pendamping desa dari kecamatan dan semua sesepuh, semua wiyogo, semua penari yang saya cintai. Saya di sini atas nama Muhammad Syafi'i selaku Ketua Pok Darwis Kelompok Sadar Wisata di Desa Permanu mengemban tugas dari Bapak Kades untuk menggali semua potensi yang ada di Desa Permanu. Banyak yang perlu kita gali, terutama tentang budaya. Budaya di Dusun Lowok Permanu ini dari dulu sudah ada kesenian topeng. Kesenian topeng di Lowok ini mengambil karakter Purwo. Karakter Purwo itu sama dengan wayang kulit, cuma diperankan orang gitu. Kalau karakter Panji itu mengambil cerita-cerita rakyat, kerajaan-kerajaan kecil yang ada di sekitaran Malang ini. Sejarah dari topeng Lowok itu sendiri, kalau kita gali dari cerita-cerita para sejarawan, memang topeng itu dimulai dari sejarah Panji. Tapi untuk tokoh maestro topeng itu sendiri, Mbah Reni yang ada di Polowejen, beliau juga tidak hanya membuat karakter Panji, tapi beliau juga membuat karakter Purwo. Dan salah satu peninggalan dari maestro topeng Mbah Reni Polowejen itu ya yang berkarakter Purwo ya di Lowok ini saja. Yang lain sudah punah, nggak ada lagi istilahnya. Perjalanan Sanggar Topeng Malang Ngesti Pandowo yang ada di Dusun Lowok Permanu ini tidak serta-merta langsung berupa gedung seperti ini. Jadi kita berjuang membanting tulang dengan teman-teman muda-mudi di Dusun Lowok ini. Diawali kita membuat gazebo di depan rumah saya. Kita latihan gamelan, latihan nari, karena kita punya keinginan yang sama, ingin kembali melestarikan kesenian topeng yang ada di Dusun Lowok. Karena sejarah sudah membuktikan topeng yang ada di Lowok ini memang dulunya sangat luar biasa, terkenal sampai kemana-mana. Terus setelah kita menggali potensi terutama budaya yang ada di Lowok ini, kita bermusyawarah dengan pihak desa, pihak tim pendamping dari kecamatan. Langkah awal kita menamai desa ini Kampung Literasi dan Edukasi Budaya, Pak. Karena apa? Berlatarkan literasi ini dari mbah buyut kita, itu memang orang-orang yang berbudaya, memang jago dalam hal terutama gamelan, menari, dan lain-lain. Terus di era masa modern ini kita kembangkan untuk menjadi pembelajaran, edukasi, biar anak didik atau generasi penerus kita ke depan itu bisa sama-sama menjaga, melestarikan kebudayaan yang ada di Dusun Lowok ini agar tidak punah ditelan zaman. Begitu. Walhasil dengan perjuangan Bapak Kades, perjuangan tim pendamping dari kecamatan beserta sesepuh-sesepuh, tokoh masyarakat dan muda-mudi yang ada di Dusun Lowok ini, akhirnya terwujudlah sebuah sanggar yang kita namakan Sanggar Ngesti Pandowo. Walaupun keadaannya masih seperti ini, perlu kita syukuri. Ini adalah perjuangan yang luar biasa, yang mana jangan sampai gedung ini
tidak bermanfaat untuk masyarakat, karena apa yang kita kerjakan, terutama budaya, atau kita gali potensi-potensi wisata yang lain, itu harus mempunyai dampak yang luas kepada masyarakat di sekitar kita, harus mempunyai dampak sosial yang luas di sekitar kita. Jangan sampai budaya ini berkembang tapi masyarakat tidak bisa menikmati apa yang kita kerjakan. Itu adalah tugas saya. Mudah-mudahan dengan pemerintah desa, tim pendamping desa, dinas pariwisata, dan semua sesepuh tokoh masyarakat dan para muda-mudi bahu-membahu terus belajar, mempertahankan dan melestarikan kebudayaan kesenian topeng yang ada di Dusun Lowok Permanu ini. Mungkin kalau sejarah topeng ini sendiri, topeng yang ada di Lowok ini mungkin sebelum era Indonesia merdeka sudah ada wacana pembelajaran topeng di sini. Tapi kalau untuk pembelian topengnya itu sekitar tahun 50-an. Terus belajar, akhirnya berdiri sebuah organisasi itu tahun 1954. Itu berdirinya organisasi Paguyuban Ngesti Pandowo yang ada di Lowok ini. Mungkin itu secara singkat yang bisa saya jelaskan. Ya. Untuk pengembangan kesenian budaya yang ada di Dusun Lowok ini adalah ide-ide yang dikembangkan oleh sesepuh atau pembina dari kesenian di Dusun Lowok ini, Pak. Jadi para bapak-bapak ini sudah mahir dalam hal gamelan. Kita membuat ide kesenian, kita kembangkan, tidak hanya di topeng saja. Jadi 1 minggu kegiatan di Sanggar Ngesti Pandowo ini full, libur cuma hari malam Jumat saja. Itu malam Senin itu latihan campur sari, Selasa malam Rabu latihan tari live seperti ini, Rabu malam Kamis itu muda-mudi, khusus muda-mudi ya. Malam Jumat libur, malam Sabtu tari, malam Minggu itu cewek-cewek. Kalau Minggu mulai pagi itu belajar membuat pakaian topeng, payet, memasang payet pakaian topeng itu. Terus kegiatannya padat sekali muda-mudi di Dusun Lowok ini, termasuk mulai menggali potensi-potensi lain seperti mengembangkan wisata alam di Coban Lowok. Mungkin lain waktu kita bisa survei melihat lokasi, tapi masih dalam tahap pengembangan. Terima kasih. Sekian. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur sembah nuwun ugi penjelasipun sampun kuwathah nggih. Langsung kemawon Mas Yogi minangka perwakilan saking Kecamatan Pagesaji tentunipun pokoknya yang penting mewakili saking pihak kecamatan. Sumangga saged jelasaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kan ngeten sami kali Pak Inggi pada tahun 2017 itu waktu kita mau untuk melihat terkait potensi desa yang mana itu menentukan status desa dalam aplikasi namanya Indeks Desa Membangun. Itu di situ ada salah satu itemnya yang harus menunjukkan potensi wisata di desa tersebut. Terus waktu itu kami beserta tim pendamping, ada Mas Edi itu menyusuri. Saya kan kebetulan bagian data, menyusuri. Terus ternyata yang memang saya tahu, soalnya saya mulai kecil kan saya di Pagesaji, yang saya tahu itu ya cuma
wayang topeng Dumonggo itu baru setelah tahun 2017 saya ditugaskan di sini. Itu waktu melihat data IDM itu saya baru tahu, loh tibakno ndek Lowok Permanu iki ya no. Saya mau nih tahu Lowok itu ya baru-baru tahun-tahun ini, tahun 2017 itu. Terus waktu itu saya yang sebetulnya yang mayoritas mengetahui itu adalah Mas Edi, koordinator pendamping saya. Itu beliaunya yang mengetahui pasti. Saya mencoba mengambil ilmu dari beliau itu, terus saya coba eksplorasi sedikit-sedikit, terus saya kira saya koordinasi sama beliaunya Mas Edi, itu sudah jadi di sini terus coba dengan TPID pada waktu ada program inovasi desa di tahun 2018 kalau saya tidak salah ya Mas, ada 2018 ya. Itu saya berserta Pak Darwis, kami bersama Pak Darwis itu mencoba untuk menggodok terkait topeng Malangan ini, topeng Purwo ini, dan akhirnya pada tahun 2018 kita masuk dan tampil perform di pembukaan Bursa Inovasi Desa di Pendopo Kabupaten. Ngoten. Itu sekilas dari saya mewakili tim kami. Saya mungkin ada tambahan dari koordinator saya, kebetulan beliau ini hadir, mungkin itu koordinator saya. Kalau tambahan nggih sumangga ing menawi badhe nambahi panjeniki keterbatasan wekdal, sing penting mangke dipun tambah setunggal. Kepingine nggih macari niki Mas terus pesinden ya napa dadi waranggana iki, suarane serak barang ngene ya apa carane supaya suarane mlengking. Terus tukang kendang iku bayarane piro sampai tangane ngapal nggih. Terus sing joget niki kira-kira bayarane iki bayaran napa namung maem napa bayarane larang. Mangke kula badhe mriki malih langsung kemawon. Ya apa tambah torok terus teko omah nggawa panganan nggih sedulur, ya ikulah suka dukane seni nggih, tapi seni ku nyenengno nggih. Iki uri-uri budaya Jawi. Langsung kemawon menawi wonten tambahan amargi wekdalipun nggih mangke niki badhe dipun lajengaken tari-tarian nggih. Semoga Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit dari saya mungkin ya selaku koordinator tim pendamping Kecamatan Pagesaji. Jadi kami di Lowok ini itu melihat sebuah potensi di mana modal sosial masyarakat ini sudah berjalan. Artinya semua yang dilakukan awal di Lowok ini itu berdasarkan kekuatan sosial masyarakat itu sendiri. Jadi sebelum ada program dari pemerintah, masyarakat Lowok ini sudah berbudaya secara rutin. Entah itu ada tanggapan, nggak ada tanggapan, mereka terus melakukan proses kebudayaan itu. Artinya di sini ketika kita ambil tema kampung literasi budaya itu cukup bisa menjadi dasar, karena masyarakatnya sendiri ini memang berbudaya itu bagian dari aktivitas keseharian mereka, termasuk ketika kita membangun punden di bawah itu ya ada sedikit stimulan dana lah dari pemerintah kecamatan, tapi untuk tenaga kerjanya sudah tidak bisa dihitung. Kalau misalkan itu diuangkan itu sudah berapa ratus juta. Nah, karena semangat masyarakat ini terus membara, mereka ingin bangkit, mereka ingin mengenalkan diri kepada dunia, akhirnya semua bisa dilalui dengan baik, termasuk ketika aktivitas-aktivitas kebudayaan ini terus coba kita bantu untuk mengekspos, istilahnya itu mengenalkan di masyarakat, akhirnya juga ditangkap oleh pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi. Mungkin salah satunya
hasilnya adalah gedung ini Pak nggih. Nggih. Terus dari dinas-dinas juga. Nah, ini sesuatu yang menggembirakan. Tentunya ketika kita sudah mendapat fasilitas-fasilitas ini, masyarakat akan terus semangat dan kami selaku pendamping desa akan terus mendampingi. Jadi kalau pendamping desa itu jamnya ini Pak, bukan jam kantor. Sering kami itu pulang subuh untuk menginisiasi berdiskusi bagaimana proses pengembangan potensi. Di sini bukan hanya potensi budayanya, potensi alamnya juga bisa kita eksplorasi, bisa kita pacai untuk nantinya bisa bermanfaat bukan hanya untuk pelaku-pelaku wisata atau pelaku seni, tapi bermanfaat bagi semua. Tentunya kalau Lowok rame, perputaran ekonomi di masyarakat Dusun Lowok juga akan ikut meningkat. Nah, itu goal kita di situ. Goal kita bagaimana kualitas ekonomi masyarakat ini kualitasnya akan semakin baik. Termasuk pemuda-pemudanya, saya bersyukur ya, yang dulu cangkruan sepedaan sekarang lek gak latihan itu kayak ketinggalan momen. Nah, ini sesuatu yang sangat menggembirakan sekali, dan ini semoga menjadi virus di desa-desa yang lain. Mungkin itu sedikit dari saya. Untuk kurang lebihnya kami mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ngedap-ngedapi nggih. Niku basane niku luar biasa. Mugi-mugi napa ingkang sampun diterangaken sederek-sederek termasuk Bapak Petinggi ingkang sampun njlentrehaken ngantos kepingine nggih. Mboten namung nasional mawon tapi luar negeri. Sinten malih ingkang saged nguri-nguri budaya Jawi. Lek mboten kita sedaya ngoten nggih Bapak Petinggi lan sedaya. Margi mangke lek sampun diklaim kalih negara manca, wah sing rugi nggih kita. Napa malih wau sampun dipun jelasaken Ketua Pok Darwis sakderenge zaman Walanda atau sakderenge merdeka niki sampun wonten cikal bakale niki Malangan nggih. Ya, topeng Malangan maksudipun. Lah sampai merdeka terus mantun niku tahun 50 sekawan niku wau nggih nembe dipun resmekaken utawa cukule iki lho secara organisasi ngantos sak menika. Lah niki alhamdulillah. Lah niki generasi muda Permanu niki sampun hebat-hebat insyaallah. Lerene mek malam Jumat tok ya eling tahlil alhamdulillah dadi ndonyane oleh akhirate entuk nggih. Kula insyaallah Pak TV mangke saged sowan mriki malih kepengin ngliput tari-tarian lan piturute. Niki mangke kerjasama karo Bapak Kepala Desa ingkang support sanget ngantos ngeten niki lek mboten dipun terusaken terus pripun nggih. Kersane pemerintah nggih remen nggih, masyarakatnya tambah remen. Sing penting niki wawancara tetep ndamel protokol kesehatan. Mugi-mugi kita sedaya ngadepi pandemi niki otomatis sederek-sederek kan dereng nate main nggih. Kepingine kan mengke mantun corona niki ndang main jope kathah ngoten nggih. Mungkin bayarane nggih kados wau wis sosial malah bayarane torok dirase nggih. Ya Allah ya, mugi-mugi Gusti Allah saged maringi rezeki lintunipun. Sing penting nguri-nguri budaya supaya budaya Nusantara adiluhung. Akhiru salam, kula Bang Ugi ngaturaken matur sembah nuwun sedulur kirang langkungipun sakmenten kemawon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak TV pancen apik gak atik komen.